Nah, ini kan satu hal kondisi yang sangat miris ya, baik itu di kalangan masyarakat biasa maupun di kalangan intelektualitas itu virus LGBT ini memang sudah masuk nih. Padahal kalau kita lihat ini adalah ranah Minang, Sumatera Barat. Ya, perilaku LGBT ini juga semakin marak dan bahkan gitu ya, semakin meresahkan. Kenapa? Setelah dites itu ada yang terinfeksi HIV/AIDS HIV/AIDS gitu gitu ya. ya. Bahkan mereka sudah banyak pelanggannya nih ceritanya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dikatakan ada ribuan yang sudah berhubungan dan kontak dengan mereka. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Minang Rindu Syariah yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama kami di rubrik Kabar Ranah Minang. Ya, insya Allah dalam rubrik ini kita akan mengupas isu-isu terkini dalam sudut pandang Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fenomena-fenomena yang belakangan ini sungguh memiriskan kita ya, mengkhawatirkan kita ya. Beberapa kasus terjadi bahkan di kalangan para intelektual muslim muda dan melibatkan kampus-kampus ternama di Sumatera Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita digemparkan dengan dengan sebuah informasi ya, dengan berita eh, pemecatan dan penskorsingan dua orang dosen Universitas Negeri Padang ya, karena diduga terlibat dalam kasus LGBT. Dan kasus serupa sebelumnya juga sudah menggegarkan kampus Universitas Andalas yang melibatkan dua orang mahasiswa kedokteran yang telah melakukan bahkan kejahatan seksual ya, dan itu mengarah kepada kasus LGBT. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita juga dikejutkan dengan berita LGBT dan ini bahkan melibatkan generasi usia yang masih sangat dini ya. Dari SMP, SMA bahkan ditemukan grup chat LGBT yang di dalamnya itu terdapat anak-anak yang masih usia SD. Nah, ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Nah, dan insya Allah untuk mengupas fenomena ini kita sudah hadir, eh, sudah ditemani oleh Ustazah Rahayu Mardasari. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, dengan realita ini, fenomena ini, bagaimana tanggapan Ustazah? Ya, Masya Allah ya, memang belakangan kita sempat digegerkan dengan berita yang sebenarnya miris ya, juga mencoreng nama baik dunia intelektualitas kita di Sumatera Barat, itu dia dunia pendidikan tinggi dengan kasus-kasus yang terjadi di belakang eh, waktu yang lalu gitu ya, mulai dari kampus ya negeri bahkan ya itu adalah kampus negeri gitu kan, kemudian sebelum-sebelumnya kita juga ada kasus bagaimana kondisi di Bukit Tinggi didapati ya, Hmm. eee, perilaku LGBT ini juga semakin marak dan bahkan gitu ya, semakin meresahkan. Kenapa? Setelah dites itu ada yang terinfeksi HIV/AIDS HIV/AIDS gitu gitu ya, ya. bahkan mereka sudah banyak pelanggannya nih ceritanya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dikatakan ada ribuan yang sudah berhubungan dan kontak dengan mereka. Nah, ini kan satu hal kondisi yang sangat miris ya, baik itu di kalangan masyarakat biasa maupun di kalangan intelektualitas itu virus LGBT ini memang sudah masuk nih. Padahal kalau kita lihat ini adalah ranah Minang, Sumatera Barat. Yang sudah kita pahami bersama ranah Minang ini adalah sebuah negeri gitu ya, sebuah wilayah ya yang mayoritasnya adalah muslim, kemudian sangat kental dengan syuur Islamnya, kemudian sangat kental dengan adatnya, yang adatnya ini filosofinya bersandikan syarak. Berarti bersandikan syariat Islam, apa namanya, dan syara itu bersandikan kitabullah, gitu ya. Adat bersandi Hmm. syara, syara bersandi kitabullah. Tapi ternyata falsafah hidup itu tidak bisa berpengaruh kepada fakta-fakta yang terjadi ketika itu sudah terjadi fakta yang luar biasa ya kan, maka tidak milih-milih lagi nih tempatnya di mana, termasuk di Sumatera Barat yang memiliki nuansa yang tadi sudah kita jelaskan juga mendapatkan hal yang sama. Nah, ini kalau kita bisa bilang uh, ibaratkan karena saking banyaknya fakta gitu ya, seperti fenomena gunung es gitu ya, mungkin tersorot nih beberapa kasus nih di kita. Padahal hakikatnya mungkin yang terjadi di
kehidupan masyarakat secara nyatanya tuh sebenarnya Jauh lebih jauh besar gitu lebih ya. banyak gitu ya. Kita seperti tercengang-cengang gitu dengan kondisi yang ada hari ini. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa fakta dan data kasus kalau kita mengamati dengan seksama masyarakat yang ada itu sangat banyak terjadi. Kalau kita jalan malam hari itu saya menemukan di beberapa tempat itu secara terang-terangan itu ya kelompok-kelompok LGBT itu bisa eh, mereka Mengekspresikan ya kebebasan mengekspresikan kebebasan ke-LGBT-an gitu lah ya. mereka berkaitan dengan pergaulannya, cara hidupnya dan seterusnya. Nah, ini memang kondisi yang menurut saya itu perlu mendapatkan sebuah perhatian yang lebih ya bagi kita masyarakat secara umum maupun mungkin para tokoh masyarakatnya, ibundo kandungnya juga pemerintahnya lebih tepatnya. Hmm. Ya. Nah, eh dan bicara tentang peran variabel pengendali masyarakat, maka kita tidak bisa lepas dengan peran utama pemerintah ya sebenarnya Ustazah ya. Karena kalau yang bicara itu adalah individu-individu masyarakat, bahkan mungkin kalau kita katakan anggaplah tokoh masyarakat begitu Ustazah ya. Tokoh masyarakat bicara, tapi kalau kemudian tidak ada sikap yang nyata dari pemerintah terhadap fenomena ini, maka ini tidak akan berdampak. Nah, namun kita bisa lihat sampai detik ini sebenarnya Ustazah ya, sejauh yang informasi yang saya miliki ya, tidak belum ada sikap, nyaris belum ada sikap tegas dari pemerintah untuk mengatakan LGBT ini di negeri kita apakah suatu tindakan yang dilegalkan atau ilegal, apakah dibolehkan atau dilarang begitu. Nah, bahkan para pakar-pakar hukum pun saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya berhadapan dengan seorang profesor hukum pidana bertanya kepada beliau, apakah LGBT ini berpeluang untuk eksis di Indonesia? Berpeluang. Apakah dilegalkan? Tidak. Berarti dilarang dong, Pak. Ya enggak juga. Terus gimana sikap sebenarnya? Ya tidak dilarang, tapi tidak dibolehkan juga. Nah, kalau Mahfud MD bilang ini sikap moderat, Ustazah. Nah, bahayanya gimana nih kira-kira Ustazah kalau negara kita mempertahankan, pemerintah mempertahankan sikap moderat ini dalam memandang LGBT, Ustazah? Iya, memang ini satu kondisi yang sebenarnya tidak harusnya terjadi begitu ya. Kenapa? Karena manusia itu ketika berbuat dia pasti butuh standar gitu ya. Ini hal yang diperbolehkan atau tidak, ini melanggar atau tidak. Butuh sebuah kepastian Itu hukum butuh ya, sebuah Ustazah ya. kepastian hukum karena kalau dia dibebaskan maka akan terjerumus kepada yang salah. Kalau pas benar ya benar gitu kan, pas kena yang salah ya salah gitu. Nah, sebenarnya secara simpelnya itu kan ada kondisi di mana apa ya kalau kita bilang kalau perbuatan tersebut tidak dilarang maka hakikatnya dibolehkan gitu ya. Walaupun kita saat ini belum berani untuk mengatakan itu apa ya dilarang apa atau legal, nah gitu ya. Karena memang kondisinya adalah tidak ada satu hukum pidana pun yang bisa menjerat aktivitas LGBT, tapi tidak pula ada satu pidana pun yang menghukum. Nah, tidak ada satu KUHP yang menghukum tindakan LGBT ini sendiri. Nah, ini yang memang menjadi sebuah masalah yang mendasar akhirnya bakal terjadi perbedaan atau polemik horizontal di tengah-tengah masyarakat gitu. Kenapa? Bagi sebagian orang dia akan bilang bahwa LGBT itu adalah sah-sah saja. Toh nggak ada yang melarang. Nah, bagi sebagian lain dengan cara pandang yang lain, apakah cara pandang agama atau moral atau apa norma-norma yang ada di tengah masyarakat itu nggak layak dan seterusnya gitu kan? Kenapa? Karena tidak adanya kepastian hukum. Nah, ini nantinya akan menyebabkan konflik horizontal yang ada di tengah-tengah masyarakat karena adanya perbedaan cara pandang dan ketidakpastian hukum terkait dengan tindakan LGBT ini. Ya, kalau kita boleh menyimpulkan misalnya ya, nonton itu boleh nggak? Ada nggak yang melarang? Nggak ada ya kalau nonton, misalnya nonton bioskop gitu ya, ada nggak yang melarang nonton di bioskop itu? Nggak ada larangan. Ya kalau nggak ada larangan, tidak ada yang mengatur, otomatis orang akan mengambil itu sebagai sebuah Karena menganggap itu kebolehan. boleh gitu Ustazah. Ya, sebagai sebuah kebolehan dan akhirnya gitu ya, kondisi ini membuat apa namanya masyarakat kan nggak dilarang. Berarti legal, berarti boleh-boleh saja dan akhirnya ini yang semakin memperbesar peluang
semakin banyaknya orang yang mengambil sikap ini, pilihan hidup untuk menjalani hidupnya dengan LGBT atau memperbesar dan memperluas jaringan atau memperluas penganut pemahaman kebolehan tentang LGBT ini gitu. Walaupun secara hukum belum ada legalisasi. Nah, ini yang menjadi permasalahannya juga. Ya, artinya sekarang masyarakat menolak adanya LGBT itu bukan karena adanya Bukan ketegasan, karena tapi karena masih ada moral, ya, ada moralitas, sisi aspek norma-norma norma. kehidupan, apakah itu norma-norma agama gitu ya, atau norma-norma sosial masyarakat gitu ya, akhlak yang memang karena itu nggak biasa nampak. Masalahnya sekarang yang nggak biasa itu kalau lama-lama dibiasakan gitu ya, Akhirnya itu terterima ya, jadi terterima. Ada akhirnya normalisasi, ya udahlah memang itu udah biasa kan, jadi begitu akhirnya. Iya, sudah menjadi ya.